Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap sebuah makalah yang berjudul The Power of Visual Storytelling, Analyzing Customer Personalities with Tableau. Sebelumnya perkenalkan, saya Alma Cipta Putri dengan NIM 187221023. Saya Nagoy Bangkosalia dengan NIM 187221027. Oke, yang pertama adalah terkait pendahuluan yang ada di dalam makalah ini. Jadi, analisis kepribadian pelanggan adalah alat penting bagi bisnis yang bertujuan untuk memahami dan terhubung lebih dalam dengan pelanggan ideal. Analisis terperinci ini mengumpulkan data dan mengekstraksi wawasan bermakna untuk mengarahkan penyesuaian produk dan strategi pemasaran. Inti dari ide ini adalah beralih dari pendekatan one to all dan mengadopsi strategi yang ditargetkan, yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi beragam segmen pelanggan. Analisis ini mencakup berbagai atribut mengkategorikan pelanggan berdasarkan detail demografis. Selain itu, analisis ini juga menyelami konteks keluarga. Studi ini mengeksplorasi aspek temporal dari keterlibatan pelanggan dengan mengukur esensi dan melacak keluhan dalam 2 tahun terakhir. Pemeriksaan terperinci pola pengeluaran pada berbagai kategori produk memberikan wawasan berharga tentang preferensi pelanggan. Analisis ini juga mencakup tanggapan pelanggan terhadap promosi, termasuk penerimaan penawaran dan tanggapan terhadap kampanye pemasaran. Selain itu, studi ini mempertimbangkan saluran di mana pembelian dilakukan baik melalui situs web, katalog, atau kunjungan langsung ke toko fisik. Tujuan dari adanya analisis ini adalah untuk menyajikan gambaran ringkas segmen pelanggan dengan memanfaatkan teknik visualisasi seperti histogram, grafik batang, grafik donat, dan tabel yang ada di Tableau. Informasi ini memberikan pengetahuan kepada bisnis untuk memperbaiki strategi mereka dan memastikan pendekatan yang lebih terarah serta praktis terhadap penyesuaian produk, pemasaran, dan keterlibatan pelanggan. Dalam makalah ini, penulis menggunakan dataset kampanye pemasaran yang menganalisis pelanggan ideal perusahaan, di mana tugas penulis adalah melakukan berbagai analisis seperti segmentasi pelanggan, mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi, menganalisis efektivitas kampanye, dan memahami bagaimana keluhan pelanggan mempengaruhi serta memprediksi bagaimana segmen pelanggan yang berbeda akan merespon produk tertentu dengan bantuan teknik visualisasi di tabel. Selanjutnya adalah related work and background, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang dianalisis oleh sang penulis. Yang pertama adalah analisis kepribadian konsumen, yakni studi tentang bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi perilaku dan keputusan konsumen. Yang hal ini banyak diteliti di bidang psikologi konsumen. Selanjutnya adalah penelitian tentang persepsi kepribadian merek. Fokusnya adalah konsistensi kepribadian merek di mata konsumen menggunakan sudut pandang taksonomi. Hasilnya adalah klaster kepribadian merek mencerminkan intensitas persepsi pelanggan terhadap merek dikaitkan dengan karakteristik seperti semangat, kompetensi, ketulusan, dan kecanggihan. Selanjutnya adalah faktor psikologis konsumen, yang dimana fokus pada mengidentifikasi kepribadian konsumen dari teks melalui conversational commerce. Yang dimana hasilnya adalah mesin rekomendasi yang dikembangkan menggunakan riwayat chatbot dan berfokus pada data real pelanggan yang menggunakan chatbot. Selanjutnya adalah kepribadian dan loyalitas merek, yang dimana fokusnya adalah menganalisis bagaimana tipe kepribadian seperti neuroticisme, introversi, dan ekstroversi mempengaruhi loyalitas merek. Hasilnya adalah emosi memainkan peran yang sangat penting dalam tindakan konsumen terhadap merek. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan layanan seluler, yang dimana fokusnya adalah hubungan antara kepuasan pelanggan, loyalitas, dan sikap terhadap merek dalam layanan seluler. Hasilnya adalah pelanggan dengan kepribadian ramah dan terbuka lebih puas terhadap layanan seluler. Dan yang terakhir adalah pentingnya segmentasi kepribadian konsumen, yang dimana segmentasi kepribadian ini berperan penting dalam menentukan perilaku konsumen dan membantu bisnis menargetkan segmen tertentu dengan kampanye pemasaran yang efektif. Selanjutnya adalah Customer Personality Analysis Dataset, yang dimana berisi informasi dataset yang digunakan dalam makalah ini. Dataset ini memiliki 2.240 data dan dibagi menjadi 4P. Atribut 4P ini membantu dalam memahami secara menyeluruh tentang pelanggan ideal perusahaan. Dengan menganalisis detail demografis, pola pengeluaran, respon terhadap promosi, dan saluran pembelian yang disukai, bisnis dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan. Berikut ini adalah atribut 4P dari dataset analisis kepribadian pelanggan. Yang pertama adalah people, yang dimana mencakup informasi demografis penting tentang pelanggan, yang dimana atributnya berupa ID unik, tahun lahir, tingkat pendidikan, status pernikahan, pendapatan tahunan, kid home, teen home, dan tanggal pendaftaran. Selanjutnya adalah produk, yang dimana mengungkapkan pola pengeluaran pelanggan di berbagai kategori produk dalam 2 tahun terakhir.
yang dimana atributnya adalah MNT wines, MNT fruits, MNT meat, fish, sweets, dan MNT gold fruits. Lalu selanjutnya adalah promotion yang dimana berfokus pada pemahaman respon pelanggan terhadap kampanye pemasaran, yang dimana atributnya berupa num deals purchase, accepted CMP 1-5, dan response. Dan yang terakhir adalah place, yang dimana mencatat saluran pembelian pelanggan, dimana atributnya ini berupa num web purchase, num catalog purchase, num store purchase, dan num web visit month. Berikut ini adalah dataset yang digunakan oleh penulis yang berjudul marketing underscore campaigns, yang dimana atributnya adalah ID, year underscore birth, education, marital status, income, kit home, in home, data underscore customer, resensi, MNT wines, MNT fruits, MNT meat products, MNT fish product, MNT sweet products, MNT gold fruits, num deals purchase, num web purchase, num catalog purchase, num store purchase, num web visit month, aset CMP3, aset CMP4, aset CMP5, aset CMP1, aset CMP2, komplain, Z underscore cost kontak, Z underscore revenue, non-respond. Baik, selanjutnya adalah bagian Tableau Driven Exploration of Customer Personality Analysis, yang dimana visualisasi bagian ini membahas analisis kepribadian pelanggan dengan fokus pada tren pendaftaran pelanggan bulanan berdasarkan status pernikahan mereka. Nah, diagram batang atau bar chart yang ditampilkan menggambarkan jumlah pelanggan yang mendaftar setiap bulannya. Nah, pada sumbu Y menunjukkan jumlah pelanggannya, sedangkan sumbu X-nya menunjukkan bulan pendaftarannya. Setiap batang diwarnai berdasarkan status pernikahan pelanggan dengan warna yang berbeda-beda. Nah, warna biru untuk absurd, kuning untuk together, orange untuk alone, ungu untuk widow, merah untuk divorce, dan pink untuk YOLO atau you only live once. Lalu ada warna biru kehijauan muda untuk married, dan hijau untuk single. Nah, dari analisis ini terlihat ada peningkatan signifikan pada bulan Agustus dan penurunan pada bulan Juli. Penulis menyarankan bahwa faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca, jadwal akademik, dan perayaan bisa mempengaruhi fluktuasi pendaftaran tersebut. Data survei yang dianalisis mencakup 2 tahun dan menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran sangat dinamis yang memungkinkan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan. Sebagai contoh, penurunan jumlah pendaftaran pada bulan Juli mungkin disebabkan oleh tidak adanya kampanye promosi atau karena produk perusahaan tersebut tidak dianggap penting pada bulan tersebut. Nah, status pernikahan juga memberikan wawasan tambahan mengenai komposisi demografis pelanggan yang mendaftar. Analisis ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dengan mengungkapkan korelasi potensial antara faktor temporal atau bulan dan demografis atau status pernikahan terhadap tren pendaftaran pelanggannya. Lalu selanjutnya visualisasi yang kedua, pada bagian ini membahas histogram yang menunjukkan distribusi pelanggan perusahaan berdasarkan kelompok usia dengan warna-warna yang membedakan status pernikahan masing-masing pelanggannya. Kelompok usia 45-50 dan 50-55 merupakan yang paling dominan. Di sini menampilkan jumlah pelanggan terbanyak yang terdaftar di perusahaan. Warna yang digunakan pada histogram membantu menekankan status pernikahan dari setiap pelanggan di kelompok usia tersebut. Sebaliknya, kelompok usia 25-30 dan 80-85 memiliki representasi pelanggan terendah dalam basis pelanggan di perusahaan. Histogram ini memberikan gambaran visual mengenai proporsi relatif pelanggan berbagai kelompok usia yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang landscape demografis pelanggan perusahaan. Penggunaan modal strategis memperjelas status pernikahan yang terkait dengan setiap kelompok usianya, sehingga memudahkan interpretasi distribusi pelanggan berdasarkan usianya. Analisis ini penting untuk pengambilan keputusan strategis karena mengungkap tren dan preferensi yang terkait dengan kelompok usia tertentu. Dengan mengetahui kelompok usia yang memiliki konsentrasi pelanggan tertinggi, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya untuk lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan segmen demografis utama ini. Wawasan visual yang dikelola dari histogram ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara usia, status pernikahan, dan pendaftaran pelanggan, sehingga membantu perusahaan menyempurnakan pendekatannya dalam memenuhi ekspektasi beragam dari pelanggannya. Nah, selanjutnya adalah visualisasi yang ketiga. Bagian ini membahas analisis demografis pelanggan berdasarkan usia dan status pendidikan yang divisualisasikan dalam figur 3 ini. Kelompok usia 45-55 menjadi fokus utama dengan lebih dari 300 pelanggan berada dalam rentang ini. Pada kelompok ini, pelanggan dengan tingkat pendidikan sarjana atau graduation mendominasi dibandingkan dengan mereka yang memiliki gelar PhD. Sehingga, pendidikan sarjana menjadi kualifikasi paling umum di kelompok ini.
Sebaliknya, kelompok usia 25-30 dan 80-85 menunjukkan pola pendidikan berbeda. Pada kelompok usia 25-30, ada preferensi yang lebih tinggi dari lulusan sarjana, sementara kelompok usia 80-85 terdapat lebih banyak pelanggan dengan gelar PhD, dan divisualisasi ini memberikan wawasan berharga tentang distribusi pendidikan di berbagai segmen usianya, sehingga menyoroti kualifikasi yang dominan dalam basis pelanggan perusahaan. Observasi utama dari analisis ini adalah bahwa pendidikan sarjana merupakan kualifikasi paling umum di antara pelanggan perusahaan, terlepas dari kelompok usianya. Pemahaman ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran produknya agar lebih sesuai dengan latar belakang pendidikan mayoritas pelanggannya. Dengan mengetahui distribusi pendidikan di setiap kelompok usia, perusahaan dapat lebih efektif memenuhi preferensi dan kebutuhan pelanggannya, yang pada akhirnya berkontribusi pada pendekatan bisnis yang lebih terfokus dan berorientasi pada pelanggannya. Nah, selanjutnya adalah visualisasi yang keempat. Bagian ini membahas perilaku pembelian pelanggan di 3 platform berbeda, yaitu web, katalog, dan pembelian di toko, yang ditampilkan dalam figur 4 ini. Nah, ketiga platform tersebut merupakan saluran penting bagi perusahaan untuk menjual produknya kepada pelanggan. Analisis ini mengidentifikasikan segmen pelanggan yang paling banyak melakukan pembelian di setiap platformnya. Terlihat bahwa pelanggan dengan status menikah selalu menunjukkan volume pembelian tertinggi di semua platformnya, diikuti dengan segmen together, lajang atau single, bercerai atau divorce, dan janda atau duda atau kita sebut dengan widow. Pola ini menunjukkan bahwa pelanggan menikah cenderung lebih sering melakukan pembelian dibandingkan segmen lainnya, terlepas dari platform pembelian yang digunakan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi strategi pemasaran dan distribusi perusahaan. Dengan memahami pola konsisten dan perilaku pembelian di platform tertentu, berdasarkan status pernikahan, perusahaan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih terarah untuk memenuhi preferensi berbagai segmen pelanggannya. Perusahaan dapat mengoptimalkan visibilitas produk dan meningkatkan keterlibatan pelanggan di berbagai platform dengan menyelaraskan upaya pemasaran dengan tren tersebut. Pemahaman mendalam mengenai hubungan antara status pernikahan dan perilaku pembelian di platform ini menjadi panduan yang berharga bagi perusahaan untuk menyesuaikan strateginya secara lebih efektif, sehingga memastikan pendekatan yang komprehensif dalam memenuhi kebutuhan beragam basis pelanggannya. Selanjutnya adalah visualisasi yang kelima. Nah, bagian ini membahas preferensi produk di antara pelanggan perusahaan yang diilustrasikan berdasarkan status pernikahan mereka dalam figur 5 ini. Analisis ini menguraikan jumlah produk yang dibeli dalam setiap kategori produk, yang memberikan wawasan tentang pola pembelian yang bervariasi dari setiap segmen status pernikahan. Terlihat pola yang konsisten di seluruh kategori produk, di mana urutan produk yang paling banyak dibeli adalah wine atau anggur, lalu disusul dengan daging, ikan, permen, dan buah-buahan. Pola ini menunjukkan ada preferensi umum di antara pelanggan kategori produk tersebut, yang menunjukkan hierarki yang dalam pelanggan. Di setiap kategori produk, segmen pelanggan yang menikah selalu memimpin dalam jumlah pembelian, diikuti oleh segmen together, single, divorce, lalu widow, dan ups. Selain itu, produk anggur dan daging menunjukkan popularitas yang signifikan terlihat dari jumlah besar yang dibelinya. Ada penurunan yang tajam dalam jumlah pembelian dari kategori anggur ke ikan, yang diikuti oleh penurunan bertahap dari ikan ke permen dan dari permen ke buah-buahan. Nah, wawasan ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan inventaris, strategi pemasaran, dan promosi agar lebih sesuai dengan preferensi pelanggannya, khususnya dengan memberikan penekanan lebih pada produk anggur dan daging. Nah, selanjutnya adalah visualisasi yang keenam. Bagian ini membahas analisis kunjungan pelanggan ke situs web perusahaan selama bulan terakhir, seperti yang ditampilkan pada figur 6 ini. Visualisasi ini mengamati tren dan pola kunjungan dari berbagai segmen pelanggan. Data menunjukkan bahwa sejumlah besar individu mengunjungi platform web sebanyak 7 kali, yang menandakan tingkat keterlibatan yang tinggi. Frekuensi kunjungan sebanyak 6 dan 8 kali juga menunjukkan minat yang cukup besar. Menariknya, meskipun jumlah kunjungan tertinggi yang tercatat adalah 20 kali, hanya sedikit pelanggan yang tercatat dengan frekuensi ini. Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggan yang aktif mengakses platform web berasal dari segmen menikah, together, single, dan bercerai. Pelanggan dengan kunjungan sebanyak 20 kali terutama berasal dari kategori together dan bercerai, meskipun jumlah mereka sangatlah terbatas. Dari sudut pandang bisnis, fokus harus diarahkan pada volume pelanggan yang lebih besar, terutama mereka yang menunjukkan minat konsisten dengan kunjungan sebanyak 7, 6, dan 8 kali. Pemahaman mendalam mengenai perilaku pelanggan di platform web ini penting untuk mengoptimalkan strategi menarik dan mempertahankan pelanggan terutama dari segmen menikah, together, single, dan bercerai.
Analisis ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan memaksimalkan keuntungan melalui intervensi strategis yang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Comprehensive Customer Personality Analysis using Tableau Dashboard. Bagian ini membahas penggunaan dashboard Tableau untuk analisis kepribadian pelanggan secara komprehensif. Tableau memungkinkan pengguna untuk menyusun berbagai sheet atau grafik di atas satu kanvas interaktif, sehingga memudahkan eksplorasi dan pemahaman data. Pada dashboard yang ditunjukkan di figur 7, perusahaan menyajikan analisis kepribadian pelanggan secara visual yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berbasis data dengan lebih mudah. Dashboard ini menggabungkan berbagai jenis grafik yang mencakup aspek penting seperti ketersediaan produk di berbagai platform, pendaftaran pelanggan per bulan, metrik kampanye, jenis produk, keluhan pelanggan, dan tanggapan terhadap kampanye. Dengan begitu, dashboard ini menyajikan ringkasan komprehensif dari informasi tersembunyi dalam dataset. Misalnya, statistik keluhan, respon terhadap kampanye, dan jumlah pembelian dengan diskon menambah kedalaman analisis perilaku pelanggan. Fitur unik dari dashboard ini adalah kemampuan untuk menampilkan semua worksheet-nya secara bersamaan, sehingga memungkinkan perbandingan yang mudah antara berbagai aspek. Kemampuan interaktifnya seperti alat highlighter memberikan wawasan mendalam tentang kinerja setiap kategori dalam berbagai grafik. Secara khusus, dashboard ini menyoroti keefektifan segmen status pernikahan dan menunjukkan bagaimana tingkat pendidikan berhubungan dengan pendapatan. Nah, berikut adalah dashboard Tableau Customer Personality Analysis yang kami redesign berdasarkan jumlah yang telah kami analisis dengan tujuan menyajikan informasi secara lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data secara optimal. Di sini terdapat beberapa diagram. Di sini ada place by marital status, lalu ada number of web visits in a month by marital status, lalu ada number of customer enrollment per month, lalu ada products by marital status, lalu ada complaints, lalu ada first campaign, second campaign, third campaign, fourth campaign, fifth campaign, last campaign, dan purchase with discount. Teenager at home by marital status, lalu ada kids at home by marital status, lalu ada average income by marital status, lalu ada education by average income. Lalu sini ada people by age by marital status, lalu yang terakhir adalah people by age education. Lalu di sini juga terdapat keterangan dari warna-warna marital statusnya. Baik, dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulannya adalah analisis ini memberikan wawasan yang sangat penting tentang basis pelanggan dalam suatu perusahaan. Pelanggan ideal itu sebagian besar adalah individu yang sudah menikah dan rata-rata berusia antara 45 sampai 55 tahun. Yang dimana preferensi pembeliannya itu rata-rata secara langsung di toko, khususnya pada produk anggur dan juga daging. Hampir 99% pelanggan sangat puas dengan produk dan penawaran diskon dapat meningkatkan pembelian secara signifikan. Nah, pendapatan dan kualifikasi pendidikan ini juga sangat berpengaruh pada perilaku pembelian dengan pelanggan berpendapatan tinggi lebih cenderung membeli produk tertentu seperti misalkan membeli emas dan lain sebagainya yang lebih mahal. Respon terhadap kampanye promosi ini juga positif. Nah, temuan ini bisa membantu perusahaan dalam mengembangkan produk, strategi pemasaran, dan optimalisasi platform untuk meningkatkan profitabilitas serta memenuhi preferensi pelanggan. Nah, ini adalah referensi jurnal atau artikel yang kami gunakan dalam analisis ini yang berjudul The Power of Visual Storytelling Analyzing Customer Personalities with Tableau yang ditulis oleh J. Penangka dan A. Pulos yang diterbitkan pada tahun 2024. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.